Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Semoga semuanya diberikan limpahan Allah kesehatan dan juga semuanya dalam kondisi baik dan luar biasa. Masih semangat hari ini? Baik. Untuk itu, mari kita sama-sama sebelum kita mengawali pelajaran, kita berdoa dulu kepada Allah. Kita mohon semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bisa mendapatkan keridhaan dari Allah. Kita sama-sama mengawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semuanya, tahukah tema hari ini apa yang harus kita pelajari? Tentunya di semester genap ini Pak Guru akan menyampaikan suatu hal yang baru. Tapi setidaknya Pak Guru ingin kasih pertanyaan dulu, yaitu tentang apakah sesuatu yang dicintai oleh Allah, kemudian apakah sesuatu yang benar-benar dimurkai oleh Allah. Nah, benar anak-anakku semuanya, yang dicintai oleh Allah adalah ketaatan. Ketika kita taat kepada Allah, maka Allah pun juga akan menyayangi kita sepenuh hati. Begitu juga Allah akan murka ketika kita semuanya benar-benar melanggar segala aturan yang diberikan Allah. Untuk saat ini Pak Guru ingin menyampaikan satu tema, yaitu larangan pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Tentunya anak-anakku bertanya, ada apa dengan pergaulan bebas dan hubungannya dengan dengan perbuatan zina ini? Maka kali ini Pak Guru akan menyampaikan sedikit pengertiannya. Kita nanti akan belajar bahasanya pengertian dari pergaulan bebas dan juga perbuatan zina itu apa, kemudian hukumnya itu bagaimana, kategori zina itu seperti apa saja, kemudian dampak negatif dan baik itu di dunia dan di akhirat nanti akan diterima oleh orang yang melakukan itu. Berikut nanti juga ada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang akan menerangkan tentang bagaimana perbuatan zina tersebut benar-benar diberikan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Nah, yang terakhir nanti kita akan juga belajar perilaku yang mulia yang harus kita ikuti dan kita praktekkan guna nanti ketika di kemudian hari kita bisa mengontrol diri kita baik-baik, menjaga diri kita baik-baik, menjaga harga diri dan martabat kita dan dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina itu. Baiklah anak-anakku, untuk yang pertama mari kita coba Pak Guru akan menyampaikan tentang pengertian dari pergaulan bebas. Pergaulan itu adalah hubungan interaksi antara satu individu dengan individu lain dan juga individu dengan kelompok. Nah, dalam hal ini ada juga tambahan yaitu bebas. Bebas di sini artinya terlepas dari aturan dan norma-norma agama. Tentu sangat mengerikan sekali apabila keduanya itu digabungkan, yaitu pergaulan dan bebas. Kalau dalam bahasa Inggris namanya free sex. Dan hal ini adalah yaitu pergaulan di mana hubungan antara individu dengan individu yang tiada ada batas atau keluar dari aturan agama dan normanya. Nah, ketika itu bagaimana hukumnya? Dan hukumnya di sini Allah menegaskan di Quran surat Al-Isra ayat 32 bahasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang artinya jangan sekali-kali engkau semuanya mendekati dengan perbuatan zina, karena sungguh perbuatan zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan juga seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Naudzubillah min dzalik. Untuk itu jelaslah hukum dari perbuatan zina atau pergaulan bebas ini adalah hukumnya adalah haram dan sekalian harus kita hindari. Untuk itu anak-anakku semuanya, Pak Guru untuk selanjutnya akan menyampaikan bahwasanya ada dua kategori zina. Yang pertama yaitu muhsan. Yang kedua yaitu ghairu muhsan. Apa sih perbedaan di antara keduanya ini? Yang pertama, muhsan itu adalah orang yang melakukan perbuatan zina tapi dia sudah menikah.
Naudzubillah min dzalik. Kalau misalnya sudah menikah ini nanti ini namanya muhsan. Dan kemudian yang ghairu muhsan adalah orang yang melakukan perbuatan zina tapi keduanya itu belum menikah. Dalam hal ini hadis Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid menyampaikan bahwasanya orang yang melakukan perbuatan zina, khusus yang kategori yang pertama yaitu yang muhsan, maka dia harus dibenamkan tubuhnya di dalam tanah, kemudian ditinggalkan hanya kepalanya saja, kemudian dilempar sampai mati. Masya Allah, sangat. Dan ini nanti akan dilihat oleh banyak orang di lapangan, khususnya di tanah yang datar, dan dilempari oleh banyak orang di situ sampai meninggal. Sementara yang ghairu muhsan bagaimana? Yang ghairu muhsan ini didera atau dicambuk, nih, dicambuk punggungnya sebanyak 100 kali sesuai dengan surat An-Nisa ayat 2. Bahasanya Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wazaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudh bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Yang artinya, dan seorang zina laki-laki dan juga perempuan, maka deralah mereka sebanyak, dipukul sebanyak 100 kali, dan jangan sekali-kali berbelas kasihan kepada mereka, karena ini adalah melakukan perintah dari agama, bahwasanya kita itu menunjukkan bahwasanya kita itu beriman kepada Allah dan juga hari akhir, dan maka dari itu harus diperlihatkan azabnya atau siksaannya ini adalah di hadapan orang-orang yang beriman pada saat itu. Supaya untuk apa? Supaya agar menjadi pembelajaran, supaya tidak ada diulangi lagi oleh yang lain. Anak-anakku semuanya, nah sudah jelas di situ bahwasanya kalau kategori zina seperti itu, masya Allah, sungguh kita memang harus benar-benar berhati-hati. Maka apakah yang akan didapatkan ketika orang yang melakukan perbuatan zina itu? Yang pertama mungkin kalau misalnya dampak negatifnya saja ini, dampak negatifnya mungkin kita katakan ada 5 hal. Yang pertama, dia jelas akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Yang kedua, dia juga pasti akan dijauhi oleh masyarakat, bahkan dikucilkan, bahkan diasingkan. Yang ketiga, ini yang kasihan ini, nasab dari anak hasil zina itu tidak jelas. Dan juga anak hasil zina ini tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, orang yang menzina itu. Kemudian yang kelima, anak yang hasil dari zina tersebut dia tidak akan mendapatkan warisan. Kasihan. Bila mana ketika kita melihat dari saudara-saudara kita yang melakukan demikian, memang anaknya ini yang paling kasihan. Untuk itu ada dampak yang mungkin lebih spesifik lagi, yaitu dampak dari dunia dan akhirat. Dampak dari dunia yaitu bahasanya nanti orang yang melakukan perbuatan zina nanti akan menghilangkan wibawanya. Kemudian dia akan jatuh kefakiran. Kenapa bisa dikatakan fakir? Karena orang yang melakukan zina dia pasti akan butuh modal. Kemana-mana dia pasti akan banyak uang. Nah, nyari uang dan lain sebagainya untuk bisa membayar, memenuhi kebutuhan syahwatnya itu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dia nanti juga akan mengurangi umur. Kenapa? Karena nanti akan juga terjangkit virus HIV/AIDS. Naudzubillah min dzalik. Dan yang paling mengerikan yaitu nanti kita di akhirat. Di akhirat nanti kita akan mendapatkan murka dari Allah dan juga Rasul, dan juga nanti kita akan mendapatkan hisab yang paling buruk, dan yang jelas siksa neraka itu pasti akan menunggu kita semuanya. Untuk itu anak-anakku, sebelum kami akhiri perjumpaan pada kali ini, mari kita juga belajar tentang perilaku mulia yang harus kita terapkan ketika kita benar-benar ingin menjauhi dari pergaulan bebas dan perbuatan zina itu. Yang pertama itu apa? Yang kita menjaga pergaulan yang sehat. Maksudnya apa itu? Perilaku mulia yang kedua yaitu kita menjaga aurat. Dengan cara apa? Kita harus bisa berpakaian
sewajarnya, semestinya sesuai dengan syariat. Karena salah satu penyebab dari perbuatan zina adalah terbukanya pakaian kita. Kita tidak menutupinya dengan sempurna, sehingga syahwat itu akan bisa terbangkitkan dengan adanya kita tidak bisa menjaga aurat ini atau menjaga pakaian kita. Yang ketiga, yaitu kita harus bisa menjaga pandangan. Nah, ini Rasulullah SAW sendiri, beliau juga pernah menasihati Ali bin Abi Thalib sendirian. Beliau menyampaikan, "Hai Ali, janganlah engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya. Karena pandangan yang pertama itu dimaafkan, dan pandangan yang kedua selanjutnya itu tidak." Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Dengan ini, mari kita sama-sama juga bisa menjaga pandangan kita. Kalaupun kita masih belum bisa menjaganya, ketika kita melihat sesuatu yang tidak pantas, maka kita juga harus banyak beristighfar dan kita mohon ampunan kepada Allah, dan juga kita mohon benar-benar berpegang teguh kepada Allah. Kemudian yang keempat, yaitu kita harus bisa menjaga kehormatan. Nah, karena apa? Dalam satu hikmah menyampaikan, ketika orang yang sudah hilang rasa malunya, maka akan hilang pula keimanannya. Maka alat organ vital kita ketika kita tampak, itu tampak oleh orang lain, maka akan pada saat itu juga dicabut rasa malu kita oleh Allah. Begitu juga keimanan kita. Nauzubillah min dzalik. Untuk itu, yang kelima, kita juga harus bisa meningkatkan aktivitas kita. Aktivitas apa? Segala aktivitas yang menjuruskan kita, yang bisa mengarahkan kita kepada sesuatu yang positif. Contoh, misalnya anak-anak ikut ekstrakurikuler. Jadi di ekstrakurikuler kita bisa mengalihkan pemikiran kita dari hal-hal yang negatif. Dan di ekstrakurikuler nanti kita juga akan diajari bagaimana cara kita berdisiplin dan seterusnya. Nah, berikutnya setelah kita bisa perbanyak aktivitas, kita pun juga dianjurkan oleh berpuasa oleh Rasulullah SAW. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, an Abdurrahman ibn Yazid an Abdullah qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asara as-sabab, man istata'a minkum al-ba' falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Yang diriwayatkan bahwasanya dari Abdurrahman ibn Yazid dari Abdullah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pemuda semuanya, barang siapa di antara kalian yang sudah siap untuk menikah, yang sudah mampu, maka silakan menikah. Karena apa? Karena fa innahu aghaddu lil basar, karena dia nanti akan bisa menundukkan pandangan. Karena kalau orang sudah menikah, dia sudah punya pandangan satu, yaitu istrinya saja, pasangannya saja. Kemudian wa ahsanu lil farji, dan juga bisa menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Dan barang siapa yang tidak bisa menikah, belum sempat menikah, maka dia diharapkan untuk bisa berpuasa. Karena sungguh ini adalah suatu penekanan, ini suatu pencegahan agar kita terjauh dari perbuatan zina tersebut. Nah, anak-anakku semuanya, dari paparan tadi semuanya, mulai dari pengertian hukum, kategori, dampak negatif, dampak dari dunia dan akhirat, berikut juga dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis, serta perilaku yang mulia. Semoga anak-anakku bisa lebih belajar lagi, dan silakan nanti bisa dibaca lagi, dicermati lagi di buku paketnya. Apabila nanti menemukan kekurangan ataupun masih belum bisa dipahami, nanti kita bisa berinteraksi di kolom komentar di bawah ini. Untuk itu, mari kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majid. Masih alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup kegiatan pada
kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka